Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia penerimaan mahasiswa baru Universitas Brawijaya yang telah memberi kesempatan saya untuk berdialog dengan teman-teman mahasiswa baru. Kedua, saya juga mengucapkan selamat kepada adik-adik mahasiswa baru dari seluruh antero Indonesia yang telah diterima di Universitas Brawijaya. Tentu saudara-saudara patut berbangga sekaligus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena nggak semua orang, nggak semua remaja yang mendaftar di Universitas Brawijaya bisa diterima. Dan saudara-saudara orang yang beruntung bahwa saudara-saudara bisa masuk menjadi mahasiswa di salah satu perguruan tinggi yang ternama. Saudara-saudara yang saya banggakan, terutama adik-adik mahasiswa, tentunya adik-adik mahasiswa pertama kali masuk kampus mengalami suasana perubahan dari kehidupan siswa di SLTA menjadi mahasiswa di perguruan tinggi. Sebagai proses perubahan dari siswa menjadi mahasiswa ini, yang terjadi tidak hanya tanda administrasi di kartu tanda penduduk saudara-saudara, yaitu dari pekerjaan siswa menjadi mahasiswa. Dalam konteks pagi ini, yang paling mendasar adalah memahami, memaknai cara berpikir, mindset kita, bagaimana saudara-saudara mengubah cara berpikir saudara-saudara dari siswa menjadi mahasiswa. Inilah yang kita sebut sebagai bagian dari revolusi mental. Saudara-saudara yang saya banggakan, di dalam proses sejarah, para pendiri bangsa, terutama Bung Hatta dan Bung Karno, di dalam beberapa tulisannya, salah satu di dalam tulisan Mencapai Indonesia Merdeka, dinyatakan kerugian terbesar bangsa Indonesia ketika dijajah itu bukan matinya para pahlawan, bukan hilangnya kekayaan ekonomi kita yang dieksploitasi oleh penjajah, tetapi hilangnya karakter, hilangnya mentalitas kita sebagai warga negara bangsa yang merdeka. Untuk itulah revolusi mental tidak hanya mengena kepada diri pribadi saudara-saudara secara pribadi, tetapi secara kolektif ini akan mempengaruhi mentalitas kita sebagai sebuah bangsa. Sehingga dari mentalitas inlander, mentalitas inferior, mentalitas yang tidak percaya diri harus diubah menjadi mentalitas merdeka, mentalitas yang percaya diri bahwa kita sebagai pribadi maupun sebagai bangsa memiliki masa depan, memiliki kepercayaan diri, kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Saudara-saudara yang saya banggakan, karakteristik sebagai orang yang terdidik adalah orang yang terus belajar dan belajar. Dan di dalam proses belajar, bukan hanya belajar apa yang kita pelajari dalam bidang studi, tapi juga belajar mendewasakan diri. Sehingga sosok mahasiswa, orang-orang yang terdidik, yang disebut keberanian untuk mengubah mentalitas, itulah yang menjadi sangat mendasar. Makanya, di dalam berbagai forum, di dalam berbagai ajaran, perubahan mental ini bukan hal yang sederhana. Karena faktanya, walaupun kita sudah 75 tahun merdeka, masih banyak kita temukan warga negara yang tidak disiplin, warga negara yang masih suka mengambil sesuatu yang bukan miliknya, dan pula mahasiswa yang tidak belajar dengan serius. Bahkan ada kalangan terdidik, oknum-oknum terdidik yang masih tidak malu melakukan plagiasi. Adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, dalam kaitannya dengan eksistensi kita sebagai berbangsa dan bernegara,
kita bisa melihat kepada fakta bahwa bangsa yang maju tidak semata-mata ditentukan oleh kekayaan alamnya. Negara yang maju justru ditentukan oleh sumber daya manusianya, yaitu manusia-manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus manusia-manusia yang memiliki kepribadian yang sehat, memiliki kepribadian yang progresif, dan memiliki komitmen pada nilai-nilai yang positif, baik pada dirinya maupun bagi bangsanya. Sejarah peradaban membuktikan, peradaban-peradaban besar hanya bisa maju ketika komunitas pendukungnya, bangsa yang bersangkutan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itulah adik-adik mahasiswa baru harus menyadari bahwa mulai hari ini saudara-saudara masuk perguruan tinggi bukan sekedar untuk meningkatkan kualitas pribadi saudara, untuk meningkatkan status sosial saudara sebagai mahasiswa di perguruan tinggi ternama, tetapi adik-adik mahasiswa baru juga punya tanggung jawab moral bagaimana mengembangkan peradaban bangsa Indonesia menjadi lebih baik, lebih maju, sehingga bangsa kita bisa menjadi bangsa yang lebih adil dan makmur. Untuk itu, revolusi mental dikaitkan dengan komitmen kita bagaimana kita melihat diri kita. Sehingga di dalam ada Guillaume Aquarian Theory, ada yang menyatakan, before we change the world, we have to change ourselves. Artinya, sebelum kita mengubah dunia, kita harus mengubah diri kita. Saudara-saudara yang saya banggakan, ini artinya apa? Artinya bahwa kita tidak mungkin melakukan perubahan-perubahan besar di luar diri kita kalau di dalam diri kita sendiri belum kita lakukan perubahan. Sehingga perubahan di dalam diri inilah yang harus kita lakukan, yaitu dengan cara melakukan sebuah revolusi mental. Sehingga kalau sebelumnya mungkin adik-adik siswa tidak ada tuntutan belajar secara serius, maka sebagai seorang mahasiswa memiliki tanggung jawab bagaimana kita menjadi pembelajar yang lebih serius, lebih mandiri, sehingga kemajuan bangsa kita bisa seimbang, seiring dengan negara-negara maju yang lain. Kita juga bersyukur sebagai bangsa Indonesia tinggal di wilayah Indonesia yang kaya dengan sumber daya alam yang luar biasa. Tetapi fakta menunjukkan negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang luar biasa tidak serta-merta bisa menjadi negara maju kalau masyarakatnya, terutama generasi mudanya, terutama lagi mahasiswanya, itu tidak memiliki komitmen untuk maju, tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan, yaitu pengetahuan, teknologi yang mampu memberdayakan diri kita sebagai pribadi maupun diri kita sebagai bangsa Indonesia. Saudara-saudara yang saya banggakan, bangsa Indonesia di dalam proses proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 ingin mengubah kita jadi negara yang terjajah, bangsa yang terjajah, menjadi negara yang merdeka, bangsa yang merdeka. Maka momentum ini seharusnya harus kita manfaatkan bagaimana kita tidak lagi takluk, tunduk, dan tergantung kepada bangsa lain. Supaya kita tidak tunduk dan takluk kepada bangsa lain, maka tidak ada pilihan lain, kita meningkatkan kualitas diri kita, mental kita. Tentunya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada tidak mungkin bisa kita terapkan dengan bagus kalau kita juga tidak memiliki kecerdasan sosial, tidak memiliki kepekaan dan toleransi sosial yang cukup. Mengapa ini saya tekankan? Karena kita hidup di tengah-tengah keberagaman. Sehingga kalau saudara-saudara lihat teman-teman seangkatan saudara, baik di satu prodi ataupun di seluruh Universitas Brawijaya, saudara akan menyadari mereka tidak hanya terdiri dari satu etnis saja,
Tetapi mereka terdiri dari berbagai etnis. Ada yang dari Batak, ada yang dari Papua, ada yang dari Sunda, Madura, dan seterusnya. Demikian pula agama, saya yakin mahasiswa baru yang diterima di Universitas Brawijaya, agamanya juga sangat beragam. Demikian pula bahasa, tradisi. Untuk itulah di sini dibutuhkan kedewasaan kita, bagaimana kita bisa toleran dan hidup dalam keberagaman. Karena dengan keberagaman yang ada itulah kita bisa saling belajar bahwa hidup itu bukan sekedar pilihan kita hidup bersama orang yang berbeda, tapi sebagai sebuah keniscayaan. Dan untuk itu sekali lagi, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi itu untuk mendorong pribadi kita maupun bangsa kita menjadi bangsa yang maju dan modern. Tetapi itu tidak bisa berkembang dengan maksimal kalau kohesi sosial, solidaritas sosial, dan tatanan sosial itu tidak kondusif. Artinya, kita sebagai anak muda harus sadar bahwa persatuan bangsa itu menjadi sebuah keniscayaan. Sehingga dengan tatanan kehidupan bangsa kita yang sangat beragam ini, persatuan bangsa harus tetap dijaga. Sehingga persatuan bangsa inilah yang bisa memungkinkan kita sebagai sebuah bangsa, sebagai anak muda, itu bisa menjaga pengembangan ilmu pengetahuan teknologi bisa berkembang dengan pesat, karena tatanan sosial kita tidak mengalami disrupsi, tidak mengalami gangguan, apalagi sampai terjadi perang saudara sebagaimana terjadi di negara-negara Timur Tengah. Untuk itulah dalam kaitan ini saya berpesan agar adik-adik mahasiswa baru melakukan perubahan, melakukan sebuah refleksi diri. Siapa diri saya? Apa sumbangsih saya kepada keluarga, bangsa, dan negara? Dan di tangan dan di pundak saudara-saudara itulah masa depan bangsa Indonesia ada dalam tanggung jawab saudara-saudara. Untuk itu sekali lagi, adik-adik sebagai bagian dari generasi muda Indonesia, memegang masa depan bangsa Indonesia harus memiliki mental yang positif, yaitu kita berani merevolusikan pribadi kita, merevolusikan kebiasaan kita, karena kalau kebiasaan kita ubah, karakter itu akan berubah. Sehingga revolusi mental bukan problem pribadi diri kita masing-masing. Revolusi mental adalah problem kita bersama untuk menjadikan bangsa kita menjadi bangsa pembelajar, bangsa yang cerdas, maju, dan sejahtera. Itu barangkali pengantar dari saya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada adik-adik mahasiswa baru. Semoga dengan kehadiran dan komitmen saudara-saudara menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi di Universitas Brawijaya akan bisa memberikan energi positif dan ke depan bisa menjadi teladan bagaimana masa depan bangsa Indonesia lebih maju dan sejahtera. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.